banyak dipakai juga oleh teman-teman peneliti gitu. Nah, kemudian nanti di align yang kecil-kecil tadi ya, kemudian disambung sehingga kalau whole genome sequencing akhirnya ya mendapatkan satu genom utuh gitu. Oke, historinya saya pikir kayak ini tadi bedanya. Jadi kalau Sanger method tadi kan potongannya itu apa, kemudian itu yang dibaca satu-satu, tetapi kalau GS itu DNA-nya dipotong-potong, kemudian tadi ditempeli, itu namanya juga library preparation atau lib prep gitu, dari adapter tadi, kemudian baru di sequencing, itu sequencingnya ya, karena banyak jadi harus membuat metode sequencing efisien, kemudian ditata. Kalau data Anda, kalau Sanger sequencing bentuknya kromatogram gini, kalau ini ya bentuknya nanti ada sequence-sequence pendek-pendek yang nanti bisa Anda tata kayak gitu. Nah, YNGS ya, mungkin kalau salah satu kelebihannya ya tentu saja dengan GS itu Anda bisa melihat misalnya komunitas bakteri, komunitas Rhizobacteria di perakaran tanaman sehat, sakit, kayak gitu. Tapi pakai Sanger sequencing kan Anda harus ngecek dengan primernya satu demi satu gitu ya. Seperti itu. Dan ya katanya sih harganya kalau ya ini sesuai dengan rumus hukum ekonomi, kalau demand-nya lebih tinggi itu lebih turun, tapi kalau di Indonesia belum sih, harganya masih tetap mahal gitu. Nah, ini yang sekarang perkembangannya itu the first generation itu tadi yang Sanger tadi, second generation itu dengan ada alat-alatnya. Kalau Anda membaca misalnya ada pengujiannya dengan Illumina, ya ini brand ya gitu. Ion Torrent itu adalah yang tadi, jadi memotong kecil-kecil pendek-pendek gitu ya, memang sebagai short read length ini ya, istilahnya short read length. Kemudian ada yang lebih panjang, short read itu biasanya base pairnya itu sekitar 150 kayak gitu. Kalau long read itu lebih panjang, itu pakai nanopore ini, Oxford nanopore kayak gitu. Nah, itu juga bacaannya tidak terlalu pendek-pendek, sehingga kalau misalnya long read itu bisa baca sampai 300 base pair. Nah, itu mungkin juga sudah bisa kita lebih membaca spesies itu kita bisa lebih yakin kayak gitu. Ini yang nanopore tadi yang kecil alatnya. Seperti itu. Ini alat-alatnya ya. Jadi kalau ada baca di jurnal itu menggunakan Illumina, itu berarti short reads. Kemudian yang next generation nanopore ada juga yang jenisnya besar seperti ini, tapi dia modelnya juga long reads gitu, jadi bacaannya lebih banyak. Itu. Nah, kalau saya baca reviewnya dari nanopore sendiri, kalau long reads itu memang bagaimanapun untuk membaca lebih detail itu banyak yang mereview lebih detail kalau kita pakai short reads. Tapi yang nanopore sendiri juga dia akan improve teknologinya supaya QC-nya itu juga bagus, jadi meningkat untuk pembacaannya, kesalahan pembacaannya begitu. Tapi nanopore itu kelebihannya adalah kita bisa melakukan dimanapun gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan NGS itu tadi, ini adalah contoh dari melihat komunitas bakteri, komunitas jamur kayak gitu. Saya lupa ya, kita melihat seperti waktu kuliah ini ya, interaksi molekuler ya. Nah, itu saya melihat jadi komunitas bakteri, komunitas jamur yang saya tunjukkan di situ itu dengan NGS kayak gitu. Kemudian melihat whole genome sequencing, jadi whole genome dari jamur atau bakteri atau virus itu seperti apa. Kemudian kita bisa memprediksi juga untuk gen-gen yang dimiliki yang berperan di dalam makhluk hidup, di dalam patogen yang kita amati itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini ada istilahnya, ada metagenomics, itu ada ikon
metagenomics, ada shotgun. Ini yang tentang metagenomics juga nanti kayaknya minggu depan ya. Itu ada materi tentang metagenomics. Gitu. Prinsipnya yang dilakukan adalah satu, melakukan sampling, ekstraksi, kemudian mengamplifikasi, kemudian membaca siklenya dan menganalisis bioinformatics. Tapi karena ini memang datanya itu banyak gitu, jadi ya itu bisa kita overwhelm dari datanya yang sangat banyak itu. Gitu. Nah, nanti juga ketika kita menganalisis data itu juga panjang gitu ceritanya. Jadi kita memiliki data, kemudian target datanya apa, misalnya jamur, bakteri, kemudian kita pre-proses, jadi kita lihat datanya itu QC-nya seperti apa, kita transformasi untuk bisa melihat apa namanya sesuai dengan kalau di jamur, kalau kita belajar tentang metagenomics itu bisa melihat keragamannya gitu. Sayangnya kemarin nggak ada yang lihat. Yang terakhir itu yang presentasi itu Mbak Novi. Ada yang hadir nggak seminar hasilnya Mbak Novi? Seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, tanggal 12. Nah, itu tentang metagenomics kayak gitu. Biar kalian tahu. Jadi tolong juga kalau ada seminar hasil, seminar proposal, kalau jadwalnya itu memungkinkan, silakan juga untuk bisa mengikuti, karena di situ nanti bisa banyak Anda belajar tentang contoh-contoh khususnya kayak gitu. Nah, ini research methods using NGS, apa yang bisa dilakukan, misal kalau untuk amplicon sequencing, kemudian tadi metagenomic sequencing, itu alatnya bisa pakai apa saja kayak gitu ya, kesesuaian alatnya, sehingga Anda juga kalau mau melakukan itu juga harus konsultasi dengan jasa providernya ya, karena juga nanti prior itu juga kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sana kayak gitu ya, selain usulan dari kita. Nah, ini workflow-nya dari PCR, fragmentasi tadi, lip construct gitu, sequencing, data analysis gitu ya. Jadi sebenarnya ini bahkan sampai ke data analysis itu sampai 5 hari. Tapi biasanya malah yang lebih panjang itu analisis datanya ya. Saya pernah mengerjakan satu tim mengerjakan nanopore itu ya 2 hari dari mulai mempersiapkan RNA-nya, kemudian cDNA, kemudian tadi dari cDNA itu melanjutkan ke sini, fragmentasi, library, sampai sequencing, itu 2 hari. Tapi ya memang kita pakai nanopore waktu itu, dan challenge-nya adalah karena itu bekerja terus, jadi listriknya nggak boleh mati. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita mau melakukan metagenomics gitu ya, bukan metagenomics, itu ada istilahnya amplicon metagenomic sequencing. Jadi walaupun di situ itu ada banyak, tetapi kita cukup mentarget dengan 6S rRNA ini untuk bakteri gitu. Jadi nanti yang dia bisa ditempeli dengan primer yang kita pakai 16S, maka dia akan tertempel begitu. Sehingga kita nanti bisa dapat template DNA banyak ya. Dari situ ya, ini pakai gene specific primer misalnya tadi 16 rRNA, jadi tidak perlu semuanya gitu. Kemudian kita PCR amplifikasi, kemudian tadi ada persiapan kalau dari DNA-nya ya dipotong-potong, kemudian ditempeli adapter sampai di sequencing. Setelah itu dapat data yang disebut sebagai OTU. Ini adalah operational taxonomy unit. Jadi setiap bacaan reading yang kita dapatkan itu disebut sebagai OTU, kemudian kita klasifikasikan itu ya. Jadi nanti kemudian bisa di kayak seperti kemarin yang di jurnal yang buah mangga itu, nanti silakan Anda baca di situ juga, setidaknya bisa memberikan gambaran tentang bagaimana prosesnya sampai kita mendapatkan ternyata komunitas yang misalnya buah yang sehat yang 15 minggu itu apa yang dominan, 17 minggu itu apa yang dominan, dan seterusnya kayak gitu. Seperti itu.
Nah, ini adalah kalau kita menggunakan 16S sRNA tadi, itu dari region 16S sendiri itu ada region-region khusus kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada V1, V2, V3, V4, karena yang kita potong itu cukup yang mewakili saja. Jadi kalau amplikon metagenomic sequencing itu artinya tertarget. Jadi sudah memang hanya yang kita target yang 16S rRNA itu saja. Tetapi itu pun karena 16S rRNA kan ada sekitar 1000, ini berarti ada 1385, 1500 gitu ya wilayahnya. Nah itu bisa kita potong-potong lagi. Yang disebut sebagai region V region, ada V1, V2, V3, itu posisi alignment-nya itu ada di mana, itu yang bedanya gitu. Jadi nanti kalau misalnya V1, V2 dia membaca dari register nomor 2 sampai 38, V3 sampai V5 itu membaca dari register nomor 344 sampai 915. Jadi kalau ada membaca jurnal ada 16S, kemudian region V3 atau V3 sampai V4 gitu, itu berarti yang dibaca itu di sini gitu, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini, nah nanti hasilnya ya nanti bisa dibaca. Ya, yang dominan itu apa? Kalau hasilnya itu bisa bermacam-macam ya, diolah sesuai dengan bagaimana kita ingin menyajikan. Misalnya ini dari filogenetiknya, dari OTU yang didapat tadi. Jadi itu juga bisa dibaca, sequence-nya, ATCG-nya juga bisa dibaca. Kemudian bisa dibuat filogenetik seperti ini, kayak gitu. Terus bentar, macet. Nah, kalau misalnya tadi metagenomic yang amplicon sequencing, yang amplicon metagenomics, itu Anda bisa melihat spesies richness atau yang abundance, yang melimpah di dalam komunitas itu. Spesies evenness itu yang apakah dia dominan atau tidak, kemudian phylogenetic diversity-nya seperti apa. Ya, jadi ini bisa baca jenis spesiesnya gitu. Kemudian ini adalah kemelimpahannya. Jadi kalau lebih panjang begini kan jumlahnya itu lebih banyak, berapa persen kayak gitu, sampai 100% yang dominan apa itu bisa ada baca di situ kayak gitu. Nah ini untuk membedakan bagaimana artinya yang tadi richness sama evenness. Jadi kalau misalnya metagenomics itu kan Anda membandingkan antara misalnya dua daerah gitu ya, yang satu pertanaman. Ada mahasiswa saya itu yang meneliti metagenomics dari tanah rhizosphere, bukan rhizosphere sih ya, untuk area pertanaman bawang merah di daerah sandy soils dengan yang padi soil gitu. Komunitas bakteri dan urutnya itu berbedanya seperti apa. Nah, kalau ada dua komunitas itu berarti kita bisa melihat richness-nya. Jadi richness itu abundance, itu kemelimpahannya, jenisnya itu berapa banyak. Ini Anda bisa ini ya, hitung ya, ada 1, 2, 3, 4. Yang di bawah juga ada 1, 2, 3, 4. Jadi richness-nya sama, tetapi yang di atas ini punya dominasi yang kuat di yang kuning ini, sementara yang di B ini dia punya evenness yang tinggi atau kemerataan yang tinggi. Nah ini juga biasanya akan mempengaruhi kondisi pertanaman di situ. Nah itu bisa dilihat dari metagenomics gitu. Kemudian juga ini misalnya membandingkan arah apa yang kita dapatkan itu filogeneticsnya itu seperti apa itu diversity-nya. Nah itu kalau yang metagenomics, atau Anda bisa ingin melihat whole genome sequencing, jadi potong-potong itu ya sama ya. Nanti kemudian setelah masuk ke sequencer gitu, kemudian DNA analysis ya, jadi ada potongan-potongan. Nanti kan ada yang ada yang beririsan gitu. Nah, yang beririsan itu kemudian kita tempel sehingga kita bisa baca sampai sini, tambah lagi sampai sini, tambah lagi ini sedikit. Oh ternyata sama. Jadi sama seperti menyusun
pasal-pasal sehingga nanti bisa menjadi lengkap. Nah, menjadi lengkap itu bisa dibuat kemudian misalnya ini itu E. coli. Ini saya pernah belajar membuat whole genome dari E. coli itu. Dan kalau Anda nanti mungkin juga di praktikum juga Anda diberi penjelasan, jadi bisa nyoba-nyoba sendiri itu pakai website dari fiturnya Galaxy itu di situ sudah ada contoh-contoh hal kayak gitu yang Anda bisa coba-coba sendiri. Nah, mumpung Anda kan sebagai murid ya, nah itu punya kesempatan banyak untuk latihan, itu Anda bisa baca-baca, bisa ikuti saja di situ. Oh, nanti hasilnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, jadi sudah ada programnya, tinggal mempelajari pelan-pelan. Tapi jelas itu butuh waktu, sehingga saya menyarankan Anda dari sekarang itu ada namanya websitenya Galaxy sebenarnya. Tapi seingat saya itu pas praktikum nanti dia jadi teks juga. Nah, ini. Jadi ini websitenya. Ini Anda bisa lihat, ini ada program-programnya macam-macam gitu. Jadi sekarang semuanya sudah open gitu. Nah, ada baiknya Anda register gitu ya. Register, terus nanti di sini ada, nah ini, ada training material banyak sekali kalau Anda ingin mempelajari tentang metagenomics, kayak gitu-gitu itu ada semuanya. Whole genome sequencing, kayak gitu. Itu ada semuanya. Bahkan data-data untuk latihan kayak gitu. Nah, ini biodiversity, data exploration kayak gitu itu ada, dan itu sudah ada video-videonya juga, hands-on-nya sudah ada, follow the tutorial gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal mau belajar. Itu seperti itu. Mungkin coba saya contoh ya. Kan kalau ada pertanyaan saya sambil nyari ini, sambil nyari publikasi saya. Oke, kalau belum ada pertanyaan ini coba ya saya sharing tentang contoh-contoh seperti apa sih tadi yang disampaikan oleh Bu Ani. Misalnya tadi ada kajian sebentar. Nah, ini bisa kelihatan ya, juga bisa cari di jurnal saya, bisa Anda baca. Misalnya ini tadi diversity of fungal, ini kayaknya ada kemarin ya, minggu lalu saya kan juga
fungal community ya, on mango associated with stem and rot and anthracnose disease based on amplicon targeted metagenomics. Jadi ini pakai metodenya tadi amplicon targeted metagenomics gitu. Jadi kita memang sudah tertarget kalau pakai jamur kita pakai ITS gitu, kemudian alatnya juga kita pakai Illumina. Nah ini jadi primernya gitu ya, ITS 1 retin with a fragment length, jadi panjang fragmen yang kita baca itu 200 sampai 400 base pair kayak gitu. Nah ini kemudian dengan Illumina itu terus, nah ini bagaimana sequencingnya, kemudian nanti bagaimana menganalisisnya kayak gitu ya. Jadi ada sequence analisisnya itu pakai apa dan seterusnya itu. Kemudian tadi melihat alpha dan beta diversity. Alpha dan beta diversity itu artinya adalah alpha diversity itu yang ada di dalam satu komunitas kita uji. Kalau beta diversity itu kita bandingkan kayak tadi ya, saya akan membandingkan antara yang sakit stem and rot sama yang sakit anthracnose gitu. Nah itu nanti ada indeks-indeks yang digunakan untuk melihat komunitas groups di dalam satu komunitas sampel itu atau yang kita bandingkan kayak gitu ya. Kemudian inilah analisisnya seperti apa. Memang banyak analisis statistiknya, jadi saya menyarankan Anda juga membuka lagi, belajar lagi tentang analisis statistik kayak gitu. Nah ini jadi ini 15 minggu, buah umur 15 minggu, 17 minggu. Yang ini adalah yang kiri ini yang sakit stem and rot, yang ini sakit yang anthracnose gitu. Kemudian QC-nya ini datanya udah cukup bagus kayak gitu. Ini juga ya, ini kan menunjukkan bahwa ini total teksnya yang bisa terbaca kayak gitu ya. Jadi banyak yang bisa terbaca. Kemudian alpha diversity dan richness gitu, itu kemudian beta diversity itu seperti ini. Jadi nanti ada tabel-tabelnya yang menunjukkan tentang diversity-nya seperti apa kayak gitu. Nah ini ada jumlah spesies yang bisa dibaca. Kemudian kalau yang heat map ini menunjukkan beta diversity. Jadi kalau yang semakin warnanya semakin cerah ya, kuning, ini berarti diversity-nya itu beda gitu ya. Misalnya antara H15 yang minggu ke-15 itu lebih dekat diversity-nya dengan yang H17 ya, dan berbeda dengan yang sudah sakit yaitu itu ternyata diversity-nya beda gitu. Ya, seperti itu. Terus ya ini kait datanya, kalau kita melihat dari 4 jenis itu sebarannya seperti apa kayak gitu. Ternyata ini dekat dengan ini, yang biru sama biru itu yang sick ya, sick, yang H ini healthy kayak gitu. Healthy sendiri juga ternyata kalau yang yang 17 minggu dan 15 minggu itu juga berbeda begitu. Nah ini jumlah fungal community-nya. Nah ini jadi ini karena kita pakai tadi short reads itu kita yakin kalau itu genusnya itu apa gitu. Tapi memang kita ya sebenarnya bisa sih kita baca sampai spesies, tetapi kan karena sampai dari 500 base pair, jadi kita lebih yakin ke genus gitu. Yang itu kemudian ternyata kalau buah sehat dan buah sakit itu beda ya ininya, komunitasnya. Yang biru ini kan Ascomycota, yang merah ini Basidiomycota. Jadi ada perubahan antara yang healthy dan yang sick itu ke jenis kelompok jamurnya juga berubah, ke genusnya juga berubah tuh, dominasinya seperti itu. Banyak sekali cara menampilkan ini ketika tetapi dia itu mix infection, karena kan juga infeksinya bisa mix antara anthracnose dan stem and rot gitu ya.
sampelnya ini dari Gresik. Nah, campuran, jadi nyampur di sini hampir nggak kelihatan, tetapi sebenarnya coklat dan antraknose itu, yang blue arrow ini antraknose, yang red arrow ini stem and root yang coklat ini. Ya. Nah, kemudian karena kita tidak membandingkan, hanya ada di situ gitu. Nah, ini datanya itu QC-nya itu kita melihat dari refractant table. Kemudian ini karena cuma satu ya, yang dilihat tidak ada pembanding, jadi sampel name-nya cuma satu. Dominan itu sampai 75% itu ada Cholectotrichum kayak gitu. Tapi ya sebenarnya yang menyebabkan kayak Diaporte, Neofusicoccum itu yang banyak, bahkan juga Lasiodiplodia itu juga ada, tetapi dia tidak mendominasi, ternyata seperti itu. Nah, menampilkannya bisa pakai diagram Crohn atau juga diagram ini tadi filogenetik gitu. Jadi apa saja yang ada di sana itu, misalnya kelompoknya itu Dodioides, ya, ada yang Ascomycota terutama karena dia yang sakit itu tadi, tapi juga ada kelompok-kelompok family-nya, kemudian sampai ke genus, sampai kita bisa baca spesiesnya, tapi hanya dari berapa tadi, 400 desper itu ya, 300 sampai 400 desper itu bisa kita baca, dan bisa dilihat di sini, lingkaran yang besar ini menunjukkan jumlah yang banyak itu di Cholectotrichum, Cholectotrichum Diosporides kayak gitu. Tapi juga kalau data ini apa benar Cholectotrichum Diosporides, itu harus kita konfirmasi dengan yang Sanger sequencing tadi itu. Nah, kalau beda ya memang harus kita cek kalau dia satu, karena mungkin juga memang ada dua berbeda, tetapi bisa jadi itu masih dalam satu spesies kompleks yang sama, tapi ya lebih tepat dengan Sanger sequencing, apalagi kalau ada identifikasinya multigenik kayak gitu. Itu kalau pemanfaatan NGS untuk metagenomics ya. Kemudian tadi kalau kajian analisis Oh iya Bu, izin tanya Bu. Silakan. Ibu tadi kayaknya dari 2 paper itu lebih milih OTU. Kenapa kok milih OTU daripada ESV ya Bu penggunaannya? Iya betul, pertanyaan yang bagus ya itu. Jadi memang ini sih sebenarnya teknis sih, jawaban saya begitu. Karena pada waktu itu saya kan mengacu di jurnal. Jadi saya belum banyak membaca bahwa yang dibaca adalah ESV gitu. Itu sehingga saya lebih banyak tahunya itu dari OTU. Saya mengikuti beberapa kali training itu juga yang dijelaskan itu OTU kayak gitu. Jadi memang betul sekarang yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu lebih banyak pakai ESV karena dia akan lebih detail untuk melihat ininya ke arah spesiesnya. Jadi sebenarnya ini alasan teknis. Gitu. Oh, baik Bu, terima kasih. Iya. Jadi betul. Jadi memang kita tahu ini ya ternyata berkembang ya seperti ini gitu. Jadi waktu itu memang saya tidak mendapatkan informasi tentang ESV itu kan sudah, walaupun publishnya baru 23, tapi itu pekerjaan saya mulai di tahun 22 gitu. Nah itu ketika saya belajar itu pasti yang dibahas itu yang masih operational taxonomy unit itu ya. Tapi sekarang kalau baca mempelajari lagi itu ada satu lagi yaitu ESV tadi gitu, dan ketika kita komparasikan itu memang dia lebih detail itu, sehingga sekarang juga yang anak-anak yang mengerjakan metagenomik itu pakai ESV gitu. Ya. Terus pengen nunjukin yang tentang bagaimana memanfaatkan sequence
sequencing. Sebenarnya ini bukan sequencing ya, lebih ke PCR ya. Tapi untuk kajian transkriptomics. Jadi ya melakukan uji transkriptomics itu bisa transkriptomics yang sederhana, yaitu yang targeted tadi, kayak gitu. Bisa juga yang transkriptomics dengan sequencing yang jauh lebih besar, baik itu dari cDNA maupun dari RNA sequencing. Nah ini juga mahasiswa S2, jadi jangan khawatir, anak S2 di sini juga bisa publikasi yang bagus-bagus ya. Intinya juga mau memulai, juga Belinda ini kebetulan dia mahasiswa saya itu ikut penelitian sejak semester 1 dia belajar. Kami ada penelitian tentang induksi ketahanan dengan UVB kayak gitu, dynamics defense related gene expression and shallot after UVB resistance. Jadi kita melihat apa saja yang overekspresi ketika tanaman bawang merah itu pertama kali itu di priming dengan sinar UVB, karena UVB itu bisa juga menyebabkan stres, makanya kita mencari intensitas dan durasi yang lebih yang bisa diterima oleh tanaman itu. Kemudian dengan priming itu, kemudian nanti ketika ada challenge, ada patogen, maka tanaman ini memorinya akan panggil, sehingga ya hubungannya nanti mungkin dengan interaksi molekuler ya. Nanti mudah-mudahan kalau pas yang kedua kan malah jadi nyambung, karena ini ada gen-gen yang terkait dengan ketahanan yang dicek. Nah ini juga dengan metodenya itu menggunakan PCR biasa. Mana ya, saya tuh di sini pengen nunjukin, kalau di sini pengen nunjukin alatnya gitu. Jadi dengan qRT-PCR tadi, kalau Anda masih ingat, kalau dengan PCR konvensional itu kan kemudian Anda melihat ada atau tidak gitu, teramplifikasi atau tidak, itu Anda bisa melihat dari elektroforesis, hasil elektroforesis gitu. Tapi yang qRT-PCR itu Anda bisa melihatnya itu dari berapa CT-nya gitu. Kemudian ada rumusnya untuk melihat presigennya itu seperti apa. Ini kita pakai rumus itu sehingga nanti itu bisa, jadi datanya itu benar-benar data X, angka gitu ya, data K. Kemudian nanti bisa ditampilkan dalam grafik seperti ini. Kayak gitu. Jadi ini adalah misalnya level ekspresi gen itu dalam berapa kali peningkatannya antara yang normal, yang 0 gitu. Makanya yang 0 itu kita normalkan menjadi 1 gitu, sampai dan kemudian yang ini diinduksi pertama kali diinduksi 30 menit, 150 menit. Ternyata ketika diinduksi 150 menit dia terekspresi lebih tinggi. Ada beberapa yang kita cek tadi ininya, gennya ya, lipoksigenase, kitinase dan sebagainya. Terus ini kaitannya dengan disease incidence-nya gitu. Dia mencoba yang bersatu kali, 2 kali, 3 kali gitu. Dan kayaknya sih yang 2 dan 3 kali itu tidak begitu beda gitu. Terus kita cek lagi dari yang bagus tadi, membandingkan antara yang normal biasa yang kita inokulasi, kemudian diinduksi saja, kemudian yang diinduksi dan diinokulasi. Nah, itu ternyata juga ada ini ya, ada perbedaan, terutama yang di ungu ini, yang diinduksi dan diinokulasi, kita poinnya ke sini. Ini nanti juga kita bahas tentang interaksi molekuler, ada materi yang tentang induksi ketahanan gitu, supaya juga Anda nanti bisa Anda baca lebih dulu untuk jurnalnya. Kemudian kita melihat bagaimana SA dan JA kontennya, karena ini adalah jalur-jalur persinyalan. Nah, ini materi untuk besok juga. Persinyalan itu kemudian membuat peta dinamika overekspresinya. Nah, intinya yang di sini ini untuk mata kuliah diagnosis,
itu kita bisa memanfaatkan misalnya QRT PCR, kayak misalnya kita ingin melihat jumlah populasi dari misalnya spesies tertentu, jamur tertentu, bakteri tertentu, virus tertentu, gitu, asal kita sudah bisa menyiapkan primernya, gitu. Kemudian nanti kopinya itu jumlah kopi dari DNA yang kita target itu bisa kita baca kayak gitu, terus kita bandingkan itu tadi dengan kalau tidak ada antara yang tidak ada infeksi dengan yang ada infeksi, itu juga bisa digunakan kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah bisa dipahami? Aman? Dari saya belum ada pertanyaan. Belum ada. 1, 2, 3, 4, 5. Uci nggak ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada maka materi hari ini juga saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terus berarti minggu depan kita libur, tanggal 7 itu masih libur ya? Saya tidak tahu ada